Namaku Maman. Sudah 2 tahun aku mengarungi bahtera rumah tangga bersama Warsiti. Namun entah kenapa, setahun terakhir ini semuanya berubah total. Istriku tak lagi manis seperti dulu. Sikapnya dingin, bicaranya ketus, dan kehadiranku sebagai suami seolah hanya dianggap sebagai pelengkap hiasan rumah saja. Sebagai laki-laki yang dididik untuk sabar, aku lebih sering mengalah. Aku tidak ingin menyalahkan satu sama lain, karena bagiku, keributan hanya akan menambah luka. Namun di tengah kesunyian yang membekukan itu, hadir sosok Harum, adik iparku sendiri. Dia adalah kebalikan dari kakaknya, penuh perhatian, lembut, dan selalu menatapku dengan binar yang seolah mengatakan bahwa dia bersedia memberikan segalanya untukku. Awalnya, aku menolak setiap perhatian lebih yang dia berikan. Aku sadar akan batasan. Aku tahu siapa dia. Namun setiap kali Warsiti mengabaikanku, Harum selalu ada di sana untuk memberikan siraman ketenangan yang tidak kudapatkan dari istriku sendiri. Dia seolah mengerti dahaga batin yang kurasakan. Mas Maman, kenapa harus selalu mengalah? Laki-laki juga butuh dimengerti. Ucapnya suatu sore dengan nada yang sangat romantis dan penuh simpati. Di detik itu, pertahananku mulai goyah. Bukan karena aku ingin berkhianat, tapi karena rasa dihargai itu begitu kuat terpancar dari matanya. Aku tidak pernah menyangka bahwa rasa ini akan tumbuh di tempat yang salah. Namun siapa yang bisa mengatur arah angin? Aku hanya seorang laki-laki yang merindukan kehangatan di rumahku sendiri. Harum perlahan mulai mengisi ruang kosong yang ditinggalkan Warsiti, dan meski awalnya aku menepisnya, perlahan namun pasti, aku mulai mau juga membuka pintu hati untuknya. Mari, biarkan suara rendahku ini membawa Anda masuk ke dalam kemeluk rasa antara Maman, Warsiti, dan Harum. Sebuah kisah tentang laki-laki yang lelah mengalah dan akhirnya menemukan pelabuhan yang tak terduga. Malam itu, dinginnya sikap Warsiti benar-benar mencapai puncaknya. Di meja makan, dia hanya diam. Seolah-olah kehadiranku di rumah ini hanyalah beban bagi pandangannya. Sebagai laki-laki yang sudah 2 tahun mencoba menjaga keutuhan rumah tangga dengan cara terus mengalah, rasa lelah itu mulai merayap hingga ke tulang. Aku tidak ingin berdebat, aku tidak ingin menyalahkan satu sama lain. Aku hanya ingin dihargai. Aku beranjak dari kursi, meninggalkan piring yang isinya hampir tak kusentuh, dan melangkah menuju dapur untuk mencari segelas air dingin demi memadamkan gejolak di dadaku. Namun di sana, di balik cahaya lampu dapur yang remang-remang, aku mendapati Harum sedang berdiri mematung. Dia tampak begitu anggun dalam barutan daster tipisnya. Rambutnya dibiarkan terurai menutupi sebagian bahunya yang halus. Begitu melihatku masuk, dia tidak menghindar. Dia justru mendekat. Langkahnya sangat ringan, hampir tak bersuara. Mas Maman, makanannya tidak enak ya? Biar Harum buatkan sesuatu yang lain untukmu. Bisiknya dengan suara yang begitu rendah dan lembut, seolah dia sedang membisikkan doa ke dalam hatinya yang gersang. Aku terdiam, memaktung di depan dispenser. Sebagai laki-laki, aku merasa ada sesuatu yang bergetar di dalam diriku saat melihat perhatian yang begitu tulus dari adik iparku sendiri. Jangan Harum, tidak emak kalau dilihat kakakmu, kataku dengan suara yang serak dan rendah. Tapi Harum tidak menyerah. Dia justru melangkah selangkah lagi, memperpendek jarak hingga aku bisa merasakan kehangatan nafasnya di dadaku. Dia menatapku langsung ke matanya. Tatapan seorang wanita yang sedang menawarkan oase bagi laki-laki yang sedang tersesat di padang pasir. Kenapa Mas selalu memikirkan Mbak Warsiti, sementara dia sendiri tidak pernah memikirkan perasaanmu? Di sini, di depanku, Mas Maman adalah segalanya. Lirihnya dengan nada yang sangat romantis dan penuh kepasrahan. Tangannya yang halus kini berani merayap naik, menyentuh kancing kemejaku yang paling atas. Di detik itu, seluruh pertahananku runtuh. Aku tidak lagi melihatnya sebagai ipar. Aku melihatnya sebagai wanita yang sanggup memberikan siraman kasih sayang yang selama ini kudambakan. Kepasrahan Harum di hadapanku adalah sebuah undangan yang tak mungkin lagi kutepis. Akhirnya,
Aku pun mau juga. Aku meraih pinggangnya, menariknya masuk ke dalam pelukan yang selama ini hanya menjadi khayalan. Harum menyandarkan kepalanya di bahuku, membiarkan tubuhnya melekat sempurna pada wibawaku sebagai laki-laki. Tidak ada paksaan di sini. Ini murni suka sama suka. Sebuah penyatuan dua jiwa yang sama-sama haus akan pengakuan. Di balik tembok dapur yang memisahkan kami dengan Warsiti di ruang tengah, kami menciptakan dunia rahasia kami sendiri. Aku mencium puncak kepalanya, menghirup aroma ketenangan yang sangat dalam. Aku menyadari bahwa pengabdian Harum adalah sesuatu yang ekstrim bagi hidupku yang datar. Dia menyerahkan seluruh kepercayaannya padaku, dan aku, sebagai laki-laki, merasa kembali memiliki harga diri yang sempat hilang. Malam itu, di balik dapur yang sunyi, aku bukan lagi suami yang terabaikan, melainkan laki-laki yang sangat dicintai oleh wanita yang tahu benar cara menghargai sebuah ketulusan. Rumah ini semakin hari terasa seperti medan perang yang dingin. Warsiti mulai sering menatapku dengan tatapan menyelidiki, seolah dia mencium ada aroma yang berbeda di udara rumah kami. Namun kecurigaannya itu tak pernah ia utarakan dalam bentuk perhatian, melainkan hanya dalam bentuk sindiran yang semakin tajam. Sebagai laki-laki yang sudah terbiasa mengalah, aku hanya diam, membiarkan dia dengan prasangkanya sendiri. Namun di balik diamku, ada api yang semakin berkobar bersama Harum. Kami justru menjadi semakin berani, karena di rumah ini, pengabaian Warsiti adalah celah lebar bagi kami untuk saling memiliki. Kesempatan emas itu datang saat hari libur kerjaku tiba. Warsiti dengan dandanannya yang berlebihan, pamit pergi. Katanya ada urusan arisan atau entah kemana, aku pun tak lagi peduli. Begitu suara mesin mobilnya menjauh dan pagar besi tertutup rapat, suasana rumah yang tadinya tegang mendadak berubah menjadi sangat romantis dan tenang. Aku duduk di sofa ruang tengah, menikmati secangkir kopi, hingga tiba-tiba Harum datang menghampiriku. Dia tidak lagi mengenakan daster seperti biasanya. Kali ini dia tampil begitu anggun, seolah dia memang sudah menyiapkan diri untuk menyambut laki-laki yang ia puja. Harum duduk tepat di sampingku, sangat rapat hingga aku bisa merasakan kehangatan kulitnya yang halus. Mbak Warsiti sudah pergi, Mas. Sekarang rumah ini hanya milik kita berdua. Bisiknya dengan suara yang sangat rendah, hampir seperti desahan yang merambat di telingaku. Aku menoleh, menatap matanya yang penuh dengan siraman kasih sayang. Kecurigaan Warsiti di luar sana seolah tak ada artinya lagi. Di sini, di hadapanku, ada wanita yang sudah pasrah sepenuhnya untuk kucintai. Aku meletakkan cangkir kopiku dan beralih menggenggam jemarinya yang lentik. Kamu tidak takut kalau dia tiba-tiba pulang, Harum? Tanyaku dengan suara berat, menguji keberaniannya. Harum justru tersenyum manis, sebuah senyuman yang sangat matang dan penuh keyakinan. Dia membawa tanganku ke pipinya, membiarkan aku merasakan kelembukan wajahnya. Aku tidak peduli lagi, Mas. Aku sudah terpadu dengan rasamu. Lagi pula, dia sendiri yang meninggalkan laki-laki sehebat kamu sendirian di rumah. Jawabnya dengan nada yang sangat romantis dan berani. Kepasrahannya membuatku semakin tidak bisa menahan diri. Aku menariknya ke dalam pelukanku, mendekap tubuhnya yang harum semerbak bunga melati. Di hari liburku ini, kami menikmati keintiman yang luar biasa di setiap sudut rumah. Dari ruang tamu hingga ke ruang belakang, kami merayakan rasa suka sama suka yang selama ini kami simpan rapat-rapat. Harum memberikan segalanya, perhatiannya, kelembutannya, dan seluruh cintanya yang tidak pernah kuberikan pada orang lain lagi. Sebagai laki-laki, aku merasa benar-benar hidup. Aku merasa menjadi penguasa di rumahku sendiri, bukan lagi bayangan yang tak dianggap. Hubungan rahasia ini menjadi semakin kuat justru karena adanya tekanan kecurigaan dari Warsiti. Di dalam rumah yang seharusnya menjadi milikku dan Warsiti, udara kini telah sepenuhnya dikuasai oleh aroma harum. Seiring detak jam dinding yang terus berputar, hubungan kami menjadi semakin tidak terkendali. Kami tidak lagi peduli pada jejak-jejak yang mungkin tertinggal, karena di titik ini, rasa haus akan penghargaan telah melampaui rasa takut kami. Sebagai laki-laki yang sudah terlalu lama dipaksa mengalah oleh dinginnya sikap istri, menemukan kehangatan Harum adalah seperti menemukan nyawa yang sempat hilang. Kami menikmati setiap jengkal kebersamaan ini dengan keberanian yang kian memuncak. Siang itu,
Sinar matahari menerobos masuk melalui celah gorden ruang tengah, menciptakan garis-garis cahaya yang menari di atas lantai. Harum tidak lagi malu-malu menunjukkan perasaannya. Dia menarik tanganku, membimbingku menuju ruang pribadi yang selama ini menjadi saksi bisu kebisuan antara aku dan kakaknya. Mas Maman, biarkan hari ini menjadi milik kita seutuhnya. Jangan pikirkan siapapun selain aku, bisiknya. Suaranya begitu rendah, parau dan sangat romantis hingga meresap ke sumsum tulangku. Aku menatap matanya, dan yang kulihat hanyalah kepasrahan seorang wanita yang telah menyerahkan seluruh dunianya pada laki-laki pilihannya. Aku merengkuh tubuhnya dengan sangat erat, seolah-olah ingin menyatukan dua jiwa yang telah lama saling mencari. Harum menyandarkan kepalanya di dadaku, membiarkan jemarinya meraba setiap lekuk wajahku dengan penuh pemujaan. "Kamu sangat berani, Harum," kataku dengan suara yang berat dan bergetar, memberikan siraman wibawa yang membuatnya semakin dulu. Rahasia ini bukan lagi sekedar sembunyi-sembunyi. Ini telah menjadi pemberontakan indah atas pengabaian yang kuterima selama 2 tahun ini. Aku merasa menjadi laki-laki yang utuh kembali, yang memiliki kuasa dan cinta yang tak terbatas. Keintiman kami mencapai puncaknya di saat kami menyadari bahwa Warsiti mungkin saja pulang kapan saja, namun ketegangan itu justru menjadi pemantik yang membakar perasaan kami lebih hebat lagi. Harum memberikan segalanya, segala bentuk perhatian dan kelembutan yang selama ini sengaja dikunci rapat oleh kakaknya. Di atas ranjang yang dingin, kami menciptakan api yang menghangatkan seluruh sudut rumah. Ini murni suka sama suka, sebuah penyatuan dua manusia yang tidak lagi peduli pada status atau batasan moral yang sering diteriakan orang di luar sana. Aku mencium bahunya yang halus, merasakan setiap hembusan nafasnya yang tidak beraturan di telingaku. "Aku mau kamu, Harum, selamanya," lirihku dengan nada yang sangat rendah, mengunci janji dalam sebuah rahasia yang paling dalam. Harum tidak menjawab dengan kata-kata, dia hanya mengeratkan pelukannya, sebuah isyarat bahwa dia pun telah terpadu sepenuhnya dengan setiap inci keberadaanku. Di tengah rumah yang besar namun sunyi ini, kami telah menembus batas kewajaran, menikmati puncak romansa yang sangat dahsyat dan tak terlupakan. Bagi Maman, ini adalah kemenangan seorang laki-laki atas kesunyian yang 2 jam telah berlalu dalam balutan asmara yang begitu dalam bersama Harum. Suasana kamar masih menyisakan aroma parfumnya yang manis, namun kami harus segera kembali ke realita yang pahit. Begitu mendengar deru mobil Warsiti memasuki halaman rumah, Harum dengan sigap merapikan diri dan kembali ke kamarnya dengan langkah tanpa suara. Aku duduk di sofa ruang tengah, menggenggam segelas air dingin untuk menenangkan debar jantung yang masih tersisa. Sebagai laki-laki yang baru saja merasakan puncak penghargaan, aku merasa begitu tenang, meski aku tahu badai bisa saja datang kapan saja. Pintu depan terbuka. Warsiti melangkah masuk dengan wajah yang terlihat lelah, namun matanya tetap dingin saat melihatku duduk di sana. Dia hanya meletakkan tasnya di atas meja, tanpa menyapa, tanpa bertanya bagaimana hariku, seolah aku hanyalah benda mati yang kebetulan ada di ruangan itu. Tidak ada sorot kecurigaan di matanya, bukan karena aku begitu rapi menyembunyikan rahasia, tapi karena dia memang sudah tidak peduli lagi padaku. Dia sudah tidak lagi menaruh hati pada apapun yang kulakukan di rumah ini. Aku menatap punggungnya yang menjauh menuju dapur. Sebagai laki-laki yang sudah 2 tahun mengalah, aku lebih memilih untuk diam. Aku tidak ingin memancing keributan, apalagi setelah apa yang baru saja aku lalui bersama adiknya. Diamku bukan karena rasa takut, melainkan karena aku sudah menemukan pelabuhan lain yang jauh lebih hangat. Biarlah dia dengan ketidakpeduliannya, karena setiap kali dia mengabaikanku, dia sebenarnya sedang mendorongku semakin dalam kepelukan Harum. Aku hanya membuang muka, menelan semua kata-kata yang sempat ingin kuucapkan. Tak lama kemudian, Harum keluar dari kamarnya dengan wajah yang sangat polos, seolah tak terjadi apa-apa di antara kami selama 2 jam tadi. Mbak sudah pulang," sapanya dengan nada yang sangat alami, sebuah akting yang sempurna. Warsiti hanya bergumam pendek sebagai jawaban. Aku melihat Harum sempat melirikku sekilas, sebuah lirikan yang penuh dengan siraman rahasia yang hanya dimengerti oleh kami berdua. Di ruang tamu itu, kami bertiga berada dalam satu atap, namun dalam 3 dunia yang berbeda. Aku merasa menjadi laki-laki yang paling berkuasa sekaligus paling tertutup malam itu.
Di balik kebisuan rumah ini, aku menyimpan sebuah ledakan rasa yang sangat dahsyat. Ketidakpedulian Warsiti adalah berkah terselubung bagiku. Ia memberiku kebebasan untuk tetap memiliki Harum tanpa harus banyak menjelaskan. Aku menarik napas panjang, menikmati sisa-sisa kehangatan yang masih terasa di permukaan kulitku. Biarlah semua ini tetap menjadi rahasia. Sebuah romansa ekstrem yang tumbuh subur di sela-sela dinginnya pernikahan yang telah mati suri. Bagiku, diam adalah cara terbaik untuk menjaga surga kecil yang baru saja kutemukan bersama Harum. Malam pun larut, menyisakan kesunyian yang mencekam di bawah atap rumah yang kini menyimpan sejuta cerita. Aku berdiri di depan jendela, menatap bulan yang separuh tertutup awan, merenungkan perjalanan hidup yang membawaku ke titik ini. Sebagai laki-laki yang sudah 2 tahun berupaya menjadi sandaran bagi Warsiti, aku menyadari bahwa cinta tidak bisa dipaksakan jika salah satu hati sudah memilih untuk membeku. Namun, aku tidak ingin menyimpan dendam. Aku tidak menyalahkan Warsiti atas ketidakpeduliannya, dan aku pun tidak menyalahkan diriku sendiri atas apa yang telah terjadi antara aku dan Harun. Dunia mungkin akan menghakimi, tapi mereka tidak tahu bagaimana rasanya menjadi laki-laki yang setiap hari dihujani dinginnya sikap tanpa alasan yang jelas. Aku tidak menyalahkan satu sama lain. Aku hanya percaya bahwa setiap jiwa akan mencari kehangatannya sendiri saat kedinginan melanda. Jika Warsiti telah menemukan dunianya sendiri di luar sana, maka aku pun telah menemukan oase batin pada sosok Harun. Kami bertiga terjebak dalam lingkaran takdir yang aneh, namun di dalam lingkaran itu, aku menemukan kedamaian yang selama ini kucari. Harum kini menjadi siraman semangat yang membuatku mampu bertahan menghadapi dinginnya rumah tangga ini. Dia adalah hadiah yang tak terduga, seorang wanita yang memberikan kepasrahan dan penghormatan setinggi langit padaku. Setiap kali aku merasa tak dianggap, senyum rahasia dari Harum selalu hadir untuk memulihkan wibawaku sebagai laki-laki. Rahasia ini telah kami kubur rapat-rapat di bawah fondasi rumah ini, menjadi sejarah yang hanya kami berdua yang mengerti getarannya. Aku tidak tahu bagaimana hari esok akan menyapa kami. Apakah Warsiti akan tetap pada dunianya yang abai, ataukah rahasia ini suatu saat akan meledak ke permukaan? Namun untuk saat ini, aku memilih untuk tetap diam, mengalah bukan karena kalah, melainkan karena aku sudah memiliki segalanya di balik tabir rahasia ini. Suka sama suka yang terjalin antara aku dan Harum adalah kekuatan yang membuatku tetap tegak berdiri. Segala kisah dan kemelut rasa ini saya sampaikan hanya di nada romantis, tempat di mana kumpulan kisah dan cerita-cerita romantis disampaikan dengan suara yang pas untuk menyentuh relung jiwa Anda. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan rasa Maman, Warsiti, dan Harum, sebuah bukti bahwa di balik rumah yang dingin, selalu ada celah bagi kehangatan untuk masuk, asalkan kita berani untuk jujur pada apa yang diinginkan oleh hati seorang laki-laki.